Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Partai ini ditakdirkan lahir di tengah krisis global berlarut akibat pandemi COVID-19. Tapi kami justru datang berbagi mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Itu adalah perwujudan dari amanat para pendiri bangsa untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kami yakin mimpi besar itu akan menjadi sumber energi kolektif kita sebagai bangsa untuk mengejar ketertinggalan dan menutup jurang yang menganga lebar antara potensi yang sangat besar dengan pencapaian yang sangat kecil. Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Berapa jarak antara mimpi besar itu dengan realitas kita hari ini? Untuk menempuh jarak itulah, kita harus merumuskan arah baru Indonesia sebagai peta jalan masa depan, mengkonsolidasi seluruh potensi kita dalam semangat kolaborasi, dan meledakkan kemampuan inovasi kita untuk menemukan terobosan-terobosan besar baru. Sebagai partai yang berasas Pancasila, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung bersama Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia untuk menciptakan gelombang sejarah baru menuju 5 besar dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh narasumber dan kepada seluruh peserta dalam Zoom pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Pagi hari ini kita menyelenggarakan satu diskusi melalui Zoom dengan tema revisi KUHP menjawab kebutuhan zaman. KUHP ini merupakan satu peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang mengatur secara material atau secara substansi. Secara formil atau secara prosedur juga ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berfungsi untuk menegakkan hukum material atau KUHP itu sendiri. Secara historis, KUHP ini merupakan warisan dari Hindia Belanda karena disahkan pada tahun 1915 dan mulai diberlakukan pada tahun 1918. Kemudian KUHP ini merupakan kitab undang-undang hukum pidana yang bersumber dari KUHP Belanda tahun 1881. Nah, pasca kemerdekaan tahun 1946 kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang memberlakukan kembali KUHP dengan beberapa revisi. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa yang diberlakukan ini adalah KUHP dengan bahasa yang merupakan terjemahan. Jadi bukan naskah asli dari KUHP, tapi yang kita pegang, yang kita pergunakan di dalam ruang-ruang persidangan, di dalam perdebatan-perdebatan hukum itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan, bukan naskah asli. Kita bisa menjumpai ada beberapa penafsiran yang berbeda dalam beberapa terjemahan tersebut. Semisal di dalam pasal 110 terjemahan yang disampaikan oleh Prof. Mulyatno itu pidana terkait dengan permufakatan jahat itu diancam hukuman mati. Akan tetapi di dalam
terjemahan R. Susilo itu hanya diancam 6 tahun. Begitu juga dalam pasal pencurian ya 362 itu unsurnya itu yang digunakan adalah unsur melawan hukum. Tapi di dalam terjemahan R. Susilo itu digunakan unsur melawan hak. Ya, unsur perbuatan melawan hukum dan unsur melawan hak itu adalah sesuatu yang berbeda secara fundamental. Kemudian juga ada beberapa isu krusial yang menjadi kontroversi. Sedikitnya ada 14 isu yang masih menjadi perdebatan dan ini belum menemukan titik temu ya. Pertama ada isu terkait dengan delik penghinaan terhadap presiden ya. Ini adalah pasal yang pernah diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tapi kemudian dirumuskan dan diusulkan kembali dalam RUU KUHP. Kemudian ada delik perzinaan ya, delik kumpul kebo atau kohabitasi, santet, contempt of court, advokat curang, dan juga ada tumpang tindih terkait dengan pengaturan pidana umum dan juga pidana khusus. Ada juga terkait dengan kejahatan seksual ya, dan juga pelanggaran dalam praktek kedokteran. Nah, kita menjumpai bahwa perjalanan panjang revisi KUHP ini sebenarnya sudah menelan waktu kurang lebih 76 tahun. Karena sejak tahun 1963 ini sudah dimulai perumusan rancangan kodifikasi hukum yang dipimpin oleh Profesor Sudarto dari Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian pada tahun 1993 ini dilanjutkan oleh Ismail Saleh sebagai Menteri Kehakiman waktu itu. Tahun 2000 juga Prof. Muladi melanjutkan pembahasan dan pengkajian. Tahun 2004 itu disempurnakan oleh Hamid Awaludin sebagai Menteri Hukum dan HAM dan masuk menjadi prolegnas tahun 2005-2009. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, hampir saja disahkan yaitu pada akhir periode 2014-2019, bulan September, menjelang berakhirnya masa periode DPR, akan tetapi kemudian menuai kritik dan protes dari masyarakat sehingga pada waktu itu Presiden menyatakan menunda. Nah, satu hari yang lalu, tepatnya tanggal 30 September 2021, melalui keputusan paripurna, pimpinan DPR memasukkan kembali ini menjadi prolegnas bersama dengan 3 RUU yang lain, yaitu RUU Pemasyarakatan, RUU ITE, dan juga RUU BPK. Nah, untuk di forum ini kita sudah kehadiran 4 narasumber ya. Ada dari pemerintah yaitu Prof. Edi Hiarij. Beliau adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM. Tapi kebetulan beliau konfirmasi masih ada acara mungkin dalam waktu tidak lebih dari 5 menit akan segera bergabung. Jadi mohon maaf nanti mungkin sesi pertama kami akan langsung kepada Pak Arsul Sani dari Komisi 3 sebagai pemegang fungsi legislasi di DPR. Nanti selanjutnya mungkin akan kita masuk kepada Prof. Edi. Dan sesi selanjutnya nanti akan dilanjutkan dari pakar dan akademisi serta praktisi senior yaitu Mas Firman Wijaya. Dan terakhir nanti dari Bang Fahri sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dan juga Wakil Komisi 3 DPR RI. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Bang Arsul Sani untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan revisi ini. Apakah nanti akan ada perubahan strategi legislasi ya, karena ini sudah panjang waktu pembahasannya, menghabiskan waktu puluhan tahun, dan bagaimana cara meredam dan juga menampung mengelola gejolak di masyarakat ini juga penting karena pada ujungnya nanti
peraturan perundang-undangan juga akan diterapkan dan berlaku di tengah masyarakat. Dan kita bisa berkaca pada proses legislasi di Undang-Undang Omnibus Law ini juga bisa maraton dan cepat ya. Nah, sehingga apakah bisa ini kita tahun depan 2022 kita memiliki KUHP yang baru? Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Arsul Sani. Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Ketua DPP Partai Gelora, sahabat saya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah, DPP Partai Gelora, para narasumber dan di peserta webinar tentang RKUHP pada pagi ini. Selain rasa syukur, saya tentu ingin juga menyampaikan terima kasih kepada Partai Gelora yang sudah mengundang untuk bisa berbagi dan juga nanti juga menerima pandangan-pandangan dari para narasumber maupun para peserta webinar ini. Saya ingin flashback langsung saja soal RKUHP ini. Jadi pada periode yang lalu, ya, DPR periode 2014-2019, tepatnya di pertengahan tahun 2015, maka pemerintah secara resmi, ya, tentu dengan surprise, ya, di zaman Pak Fahri Hamzah menjadi Wakil Ketua DPR RI, itu mengajukan RKUHP, dan kemudian ini kita bahas, ya, oleh pimpinan DPR. Tentu yang diserai untuk membahas adalah Komisi Hukum, dalam hal ini Komisi 3. Kami membahasnya selama 4 tahun, dari dari sekitar bulan September 2015 sampai September 4 tahun ya, terus sampai dengan September 2019 sampai berakhir menjelang. Ketika diajukan, RKUHP ini terdiri dari 2 buku. Buku 1 adalah ketentuan umum dan buku kedua adalah tentang tindak pidana. Jadi berbeda format dengan KUHP sekarang di mana ada 3 buku. Ya, buku 1 tentang ketentuan umum, buku kedua tentang kejahatan, dan buku ketiga tentang pelanggaran. Tidak dibedakan lagi di KUHP di RKUHP ini antara kejahatan dan pelanggaran. Nah, ada 786 pasal, ya. Buku 1 itu sekitar 200-an sekian pasal dan sisanya adalah buku kedua, ya. Pada saat kami mulai membahas, maka Komisi 3 pada saat itu meminta, ya, masukan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Karena itu kemudian lahir elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang terdiri dari 22 LSM. Nah, merekalah yang sesungguhnya menyampaikan DIM. Karena ini RUU inisiatif pemerintah, maka kemudian DIM-nya datang dari DPR. Dan fraksi-fraksi yang ada di DPR, saya kira semua pada saat itu ada 10 fraksi, itu menerima masukan dalam bentuk DIM dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP, ya. DIM yang kami bahas itu jumlahnya lebih dari 2.300, ya, 2.300 DIM. Sebagian terbesar atau boleh dibilang hampir semuanya, 90%, bukan DIM tetap. Artinya DIM yang ada perubahan. Perubahan itu bisa menyangkut usul untuk penghapusan pasal, bisa penambahan pasal dalam bentuk ayat, maupun reformulasi dari pasal-pasal tertentu. Singkat kata, kita bahas. Tentu di dalam proses pembahasan, ya, sebagaimana negara kita yang merupakan negara yang berbineka tunggal ika, maka aspirasi masyarakat itu tidak pernah tunggal, ya. Ada aspirasi yang berbeda, dan kadang-kadang berbedanya tidak cuma 2. Apalagi kalau yang menyampaikan aspirasi adalah para sarjana hukum. Para sarjana hukum ini aslinya saja seperti istilah Belanda, twee juristen
Reiminengan. Kalau ada 2 lawyer maka akan ada 3 pendapat. Ya, jadi ini untuk menggambarkan bahwa aspirasi yang berkembang itu masuk. Ya, tentu kami menyadari bahwa sudut pandang itu bisa berbeda. Ya, dan kami juga menyadari tentu yang di DPR sebagai panja bahwa ada tindak-tindak pidana tertentu ini secara umum yang pasti sudut pandangnya berbeda, apalagi di masing-masing negara berbeda. Apa tindak pidana yang di mana KUHP dari masing-masing negara berbeda? Yang pertama adalah yang menyangkut delik-delik politik. Ya, itu tadi sudah disebut. Pasal tentang penyerangan kehormatan dan martabat presiden itu masuk dalam kategori delik politik. Itu pasti antara satu negara dengan negara yang lain itu berbeda. Ya, ada yang kemudian tidak memiliki lagi pasal itu. Ada yang kemudian mereformulasinya. Ada yang tetap memiliki pasal seperti yang KUHP itu sekarang. Di banyak negara Eropa ada pasal-pasal atau undang-undang yang mengatur tentang lèse majesty, yaitu tentang penyerangan kehormatan terhadap kepala negara. Meskipun ini kebanyakan di negara-negara yang kepala negaranya adalah raja atau ratu. Yang kedua lagi yang kami sadari dari awal berbeda itu kalau sudah menyangkut delik kesusilaan. Tadi juga disebut oleh moderator, ya, yang terkait dengan kohabitasi, kerbo kumpul, kemudian delik-delik persinahan, ya, itu adalah pasal-pasal yang dari awal kami sadari akan berbeda. Sampai pasal yang kemudian berbeda lagi adalah pasal yang terkait dengan pidana mati, ya. Itu juga berbeda, tetapi kami bisa memformulasikan. Ini juga sebuah rancangan undang-undang yang menarik perhatian banyak negara asing. 22 plus dubes Uni Eropanya datang ke DPR. Ya, datang resmi ke DPR pada saat itu kami terima di Panja yang menyampaikan pandangan-pandangan terkait dengan delik kesusilaan, khususnya terkait dengan pasal perbuatan cabul LGBT, ya. Itu sampai datang, tentu disampaikan kepada fraksi-fraksi. Saya sendiri yang mewakili fraksi P3 menerima sejumlah duta besar yang menyampaikan pandangan tentu yang berbeda dari arah yang saat itu dibahas di RKUHP. Nah, singkat kata, kalau secara umum kemudian RKUHP itu di menjelang akhir DPR periode 2014-2019 sebetulnya sudah disahkan, disetujui oleh pemerintah dan DPR, dalam hal itu di Komisi 3, itulah yang disebut sebagai persetujuan dalam pembahasan tingkat pertama sebuah rancangan undang-undang. Ya. Kemudian ketika mau dibawa ke paripurna, pemerintah minta agar ditunda pengesahannya. Nah, ketika kemudian disepakati ditunda ini dalam arti akan dilanjutkan di DPR periode berikutnya, yakni periode sekarang ini 2019-2024, itu disepakati untuk kemudian dibahas, ya, dengan metode luncuran carry over, ya, untuk memberikan landasan pembahasan secara carry over, maka ya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan itu juga direvisi. Ya. Di dalam revisi Undang-Undang 12 Tahun 2011 itu kemudian dibuat pasal yang memungkinkan sebuah rancangan undang-undang itu bisa dibahas secara luncuran, secara carry over. Meskipun dalam presiden di DPR, ya, ketika saya masuk DPR 2015, meskipun belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ada juga undang-undang yang pada periode sebelumnya sudah hampir selesai, tapi tidak selesai karena ada 2 pasal yang pemerintah dan DPR tidak sepakat, kemudian dibahas dengan model
luncuran atau carry over, yaitu yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 kalau tidak salah tentang penjaminan. Pada saat itu ada 2 pasal saja yang tidak disetujui, dan kemudian ketika dibawa kembali ke DPR oleh pemerintah, kita sepakat dibahas secara carry over, sehingga yang dibahas adalah hanya 2 pasal itu. Maka dalam 2 minggu juga sudah selesai itu RUU. Saya kebetulan masih anggota Balik pada saat itu, ya, dan menjadi anggota Panja serta tim perumus akhir dari undang-undang itu. Nah, jadi itulah yang menjadi kesepakatan. Nah, sebetulnya kalau yang saya lihat pada akhir periode lalu, ya, yang kemudian terjadi demo protes, itu sebetulnya protes yang masif itu ditujukan pada revisi Undang-Undang KPK. Jadi pada saat itu ada 4 revisi undang-undang yang mendekati akhir penyelesaian untuk persetujuan, ya, yakni revisi Undang-Undang KPK, kemudian RKUHP, Undang-Undang Pemasyarakatan, dan Undang-Undang Minerba. Nah, kemudian karena ada protes, ya, terhadap revisi Undang-Undang KPK, kemudian ditumpangi juga oleh mereka yang tidak setuju, yang tadi disebutkan ada bukan 14, saya kira ada 16, ya, isu krusial. Maka kemudian anehnya yang revisi Undang-Undang KPK-nya goal, yang 3 undang-undang lain yang sebetulnya protesnya adalah protes ikutan malah ditunda, dilimpahkan ke periode selanjutnya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa pemerintah, karena memang kami di Komisi 3 juga mendesak agar 2 undang-undang yang sebetulnya sudah sama-sama selain RKUHP itu disahkan dalam persetujuan tingkat pertama. Yang kedua adalah Undang-Undang Pemasyarakatan, ya, itu agar diajukan kembali. Sementara ini yang bisa saya sampaikan adalah bahwa pada umumnya kami yang di Komisi 3 itu tidak akan membahas ulang, karena memang kesepakatannya adalah luncuran, ya, dari awal pasal. Karena kalau membahas ulang pasti tidak cukup waktunya. Tetapi apa yang menjadi concern, kekhawatiran, atensi publik terhadap 16 isu krusial itu coba kita dalami, dan kemudian pemerintah saya kira sudah mengadakan, nanti Prof. Edi Hyarit bisa memperjelas bahwa ada 12 yang kita sebut sosialisasi lah, melibatkan kalangan akademisi dan praktisi hukum di 12 kota. Nah, karena itu sudah selesai dikerjakan oleh pemerintah, dan memang amanahnya dulu sebelum diajukan kembali itu pemerintah mengadakan sosialisasi, ya, dan tentunya di samping juga harmonisasi, ya, dan sinkronisasi. Maka setelah itu semua selesai dilakukan, dikerjakan oleh tim ahli pemerintah dibantu oleh tim ahli dari DPR, maka itu kemudian siap untuk diajukan kembali. Nah, kira-kira nanti kalaupun ada pembahasan, ya, yang terkait dengan 16 isu yang tadi disebutkan, ya, selain soal pasal-pasal yang terkait dengan delik kesusilaan, maka ada hal lain yang belum disebutkan. Yang lain antara lain soal masuknya the living law, ya, hukum yang hidup di tengah masyarakat, yang akan juga menjadi sumber hukum pidana material kita, ya. Nah, the living law ini masih menimbulkan kontroversi, termasuk di kalangan para ahli hukum pidana itu sendiri. Karena selama ini kita belajar dan diajarkan asas legalitas yang strict, prinsip bahwa seseorang tidak boleh dipidana kecuali telah ada aturan pidana yang dibuat terlebih dahulu. Kalau the living law ini masuk, maka berarti ini perluasan terhadap asas legalitas. Secara prinsip asas legalitas itu berlaku, tetapi kemudian
untuk tindak-tindak pidana tertentu ya yang itu masih harus didetailkan dan rumahnya itu apa, apakah perda atau kompilasi dan lain sebagainya, itu yang masih diperdebatkan. Kalau terkait dengan delik kesusilaan ya memang teman-teman kita yang latar belakangnya pendidikan hukum barat, cara berpikirnya juga dengan cara berpikir hukum barat, berbudaya hukumnya juga budaya hukum barat, itu selalu menyampaikan bahwa yang namanya negara itu tidak boleh masuk ke dalam ruang privasi warga negaranya terlalu dalam. Ya. Nah inilah yang kemudian dipakai sebagai alasan untuk tidak setuju. Misalnya delik perzinahan diatur, delik kumpul kebo diatur, delik perbuatan cabul itu oleh LGBT itu diatur. Ya. Nah kalau bisa semuanya nggak usah diatur. Ya. Nah tentu sebagai sebuah sudut pandang dalam negara demokrasi ya kita hormati. Ya, tapi itu kan berangkat dari konsep ya dan juga barangkali kontrak sosial bernegara yang ada di negara barat. Saya kira kalau pandangan kami pada umumnya ya, apakah itu partai Islam atau partai nasionalis, itu melihat bahwa kesepakatan bernegara kita itu ya memang tidak demikian, tidak kemudian membatasi atau melarang negara untuk masuk dalam ruang privat seseorang, meskipun itu harus diatur mana yang perlu atau mana yang tidak perlu, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tapi bukan semuanya tidak boleh. Ya. Nah kalau soal pidana mati itu juga sudah kita sepakati formulanya, ya. Pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok seperti yang ada di dalam pasal 10 KUHP sekarang, tapi digeser posisinya, jadi tidak diabolisi total, digeser posisinya menjadi pidana khusus yang harus dijatuhkan secara alternatif. Apa makna pidana khusus yang harus dijatuhkan secara alternatif? Artinya lembaga peradilan pidana kita masih memungkinkan, masih diperbolehkan ya untuk kejahatan-kejahatan tertentu menjatuhkan vonis pidana mati bagi terdakwanya, tetapi nanti ada masa tunggu, ada masa iddah. Sementara ini adalah 10 tahun. Kalau dia selama 10 tahun sebagai terpidana mati itu menjadi orang yang taubatan nasuha, berkelakuan baik, tidak lagi melakukan kejahatan, memenuhi semua syarat-syarat untuk katakanlah yang berlaku misalnya untuk remisi atau pembebasan bersyarat, maka pidananya nanti bisa berubah menjadi pidana seumur hidup. Nah, ini antara yang disepakati sebagai jalan tengah bahwa Indonesia menolak untuk melakukan abolisi total terhadap pidana mati sebagaimana yang ada di sejumlah negara, tetapi juga Indonesia merubah positioning resim hukumnya, resim hukum pidana dari menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus tadi. Ya. Nah, saya ingin menjawab sedikit tadi soal delik politik yang terkait dengan pasal penghinaan atau pasal penyerangan harkat dan martabat kepala negara. Ini pasal yang sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi, ya, pasal 134, 136 dan seterusnya kalau saya tidak salah. Ya. Kenapa kok ini masih ada? Ya. Pertama-tama dalam perspektif keilmuan, ya. Kami yang di Komisi 3 menerima 2 kelompok pandangan. Ya. Para ahli hukum tata negara pada umumnya menentang adanya pasal ini. Ya. Sedangkan para ahli hukum pidana tetap berpendapat bahwa harkat
dan martabat ya serta kehormatan presiden itu tetap harus dijaga, apalagi di dalam KUHP ya ada pasal yang mengancam pidana terhadap mereka yang melakukan penghinaan, penistaan ya terhadap kepala negara lain yang sedang berkunjung ke Indonesia. Jadi kira-kira mosok kalau kepala negara yang lain dilindungi, kepala negaranya sendiri kok dibiarkan. Nah, ini argumentasi yang diterima. Tetapi tentu para ahli hukum pidana itu juga menyadari betul ada putusan Mahkamah Konstitusi ya. Oleh karena itu untuk menghindari adanya constitutional disobedience ya, maka dirumuskan pasal penghinaan atau penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden itu tidak lagi sebagai delik biasa, tetapi itu sebagai delik aduan. Siapa yang harus bisa atau yang harus mengadukan atau bisa menjadi pengadu? Ya tentu presidennya itu sendiri. Hanya karena presiden itu sibuk, maka presiden boleh kemudian memberikan kuasa ya untuk mengadu. Jadi karena sifat deliknya itu dirubah dari delik biasa menjadi delik aduan, maka ini dianggap tidak menabrak keputusan Mahkamah Konstitusi. Tentu ada perdebatan, karena di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang saya baca, maka MK juga menyampaikan pasal, bukan hanya pasal seperti itu tidak yang dibatalkan itu tidak boleh dihidupkan kembali, tetapi pasal yang mirip-mirip dengan itu. Pertanyaan dasarnya kemudian adalah ketika itu dirubah sebagai delik aduan dan dirumuskan ulang, apakah itu mirip atau tidak. Nah, ini pasal yang memang masih menimbulkan kontroversial. Tapi posisi politik masing-masing fraksi yang ada di DPR mayoritas itu adalah dari sejak periode kemarin ya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan koalisi pada saat ini. Dari sejak periode kemarin, mayoritas itu tetap yang sepakat dengan pendapatnya para ahli hukum pidana. Ya, baik. Agar pasal itu berada. Saya kira untuk sementara cukup ya, Mas Moderator ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pandangan-pandangannya. Baik, untuk menyingkat waktu, kami langsung saja kepada Prof. Edi Hiarij dari Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin silakan Prof, paparannya terkait dengan apakah revisi KUHP ini yang sudah masuk menjadi prolegnas ya 1 hari yang lalu, tanggal 30 September kemarin, apakah ini akan menjawab kebutuhan hukum kita ke depan, dan apakah gejolak sosial ya sudah diantisipasi menggunakan proses sosialisasi dan juga serap aspirasi. Saya lihat dari Kementerian Hukum dan HAM sudah melakukan roadshow ke beberapa kota besar seperti Medan, Surabaya, Jogja, dan sebagainya. Nah, apakah ada perubahan strategi legislasi ini Prof ke depan, dan bagaimana cara untuk memuluskan proses pembahasan RUU KUHP sehingga bisa kita berlakukan segera ya, kita bisa sahkan segera untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Silakan Prof Edi, kami beri waktu kurang lebih 15 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, yang saya hormati, abang saya Pak Fahri Hamzah, tadi saya juga sudah sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Sulsani. Pertama-tama mohon maaf karena hari ini adalah pembukaan rangkaian kegiatan Hari Kementerian Hukum dan HAM, atau biasa kita sebut dengan istilah Hari Karya Dharmadika, sehingga memang agak terlambat, dan itu baru dilakukan tadi setelah upacara kesaktian Pancasila.
Pak Fahri, Pak Asrul, Mas Amin, dan teman-teman peserta webinar. Saya menyambut baik yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Partai Gelora, Partai Masa Depan, yang mana ini adalah salah satu bentuk sosialisasi dari KUHP. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa sebenarnya RUU KUHP ini 2 tahun yang lalu hampir saja disahkan. Jadi kita sudah ada pada persetujuan tingkat pertama. Berarti kalau lihat dari proses legislasi, maka akan berakhir dengan pengesahan pada persetujuan di rapat paripurna. Yang kedua, RUU ini bersifat carry over, ya. Jadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan kalau RUU carry over itu tidak perlu lagi dibahas dari ulang, ya, tidak perlu lagi dibahas dari awal. Jadi nanti kami akan mencari format dengan teman-teman di DPR, khususnya di Komisi 3, bagaimana bentuk carry over ini, apakah langsung disahkan ataukah tidak. Sebenarnya kalau kita melihat, kalau carry over itu berarti ya tinggal disahkan saja di rapat paripurna. Namun kami menyadari betul bahwa ketika RUU ini ditarik oleh pemerintah pada tanggal 19 September 2019, selama masa pandemi tahun 2020 dan sampai saat ini, tim ahli pemerintah terus melakukan kajian dan menyempurnakan naskah RUU KUHP tersebut. Paling tidak terhadap 14 isu yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kalau pertanyaannya Mas Amin, apakah RUU KUHP ini menjawab tantangan zaman ke depan? Secara tegas saya nyatakan iya. Mengapa demikian? Karena di dalam RUU KUHP itu kita sudah menggunakan paradigma hukum pidana modern yang sebenarnya kita sudah 20 tahun ketinggalan. Bahkan bukan 20 tahun, 30 tahun ketinggalan. Mengapa? Karena sebetulnya negara-negara di Amerika Utara dan negara-negara di Eropa Barat sudah melakukan perubahan paradigma dalam hukum pidana sejak tahun 1990, yang mana tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif, tetapi sudah berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Inilah yang kemudian dimuat, inilah yang kemudian diadopsi di dalam buku 1 RUU KUHP. Contohnya apa? Contohnya ketika ada orang yang melakukan suatu tindak pidana, maka penjatuhan pidana, khususnya pidana penjara, meskipun masih merupakan pidana pokok, tetapi dia bukan lagi primadona. Artinya apa? Pidana penjara ini adalah alternatif pidana yang paling akhir dijatuhkan. Masih ada pidana denda, masih ada pidana kerja sosial, masih ada pidana pengawasan, dan masih ada pidana percobaan. Oleh karena itu, pemerintah ketika menyusun sejumlah ancaman pidana dalam buku 2 RUU KUHP, ini selalu mencoba untuk mensimulasikan. Jadi kalau ancaman pidana itu tidak lebih dari 4 tahun, maka hakim menjatuhkan pidana kerja sosial. Kalau ancaman pidana itu tidak lebih dari 2 tahun, maka bisa pidana pengawasan. Kalau di bawah 1 tahun bisa pidana percobaan, dan diutamakan pidana denda. Nah, dalam titik yang paling ekstrim, kalaupun hakim harus menjatuhkan pidana penjara, maka suatu hal yang baru di dalam RUU KUHP itu apa yang kita sebut sebagai standard of sentencing, yaitu pedoman pemidanaan. Jadi ada kriteria-kriteria. Kriteria-kriteria, kalau saya tidak salah sampai 15 item. Ketika 15 item itu terpenuhi, baru kemudian pidana penjara itu dijatuhkan. Mengenai berapa lama seseorang harus mendekam dalam penjara, itu pun ada kriteria-kriterianya. Tetapi paling tidak RUU KUHP ini
betul-betul dia sudah mengadopsi paradigma hukum pidana modern dan reintegrasi sosial ya, dalam pengertian seorang narapidana atau seorang terpidana itu adalah orang yang harus direhabilitasi, harus diperbaiki untuk dia ketika kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi perbuatan dan dia juga bermanfaat bagi masyarakat. Yang berikut yang ingin saya sampaikan pada forum yang berbahagia ini terkait pasal-pasal yang kontroversi ya. Jadi ada sekitar 14 isu ya. Ini satu, Mas Amin, kami telah melakukan sosialisasi di 12 kota dan itu berakhir pada tanggal 14 Juni 2021. Nah, setelah sosialisasi, kita tidak tinggal diam. Setiap minggu itu kita selalu melakukan diskusi secara terbatas membahas isu-isu yang spesifik. Jadi misalnya kami telah bertemu dengan teman-teman ICJR, kami telah bertemu dengan teman-teman koalisi masyarakat sipil yang fokus kajiannya terhadap hal-hal tertentu, sehingga kami melakukan perbaikan misalnya terhadap pasal pemerkosaan, pasal-pasal yang berkaitan dengan aborsi. Kami juga telah melakukan perubahan, mana bahkan ada penambahan ayat terkait pasal penodaan agama. Kemudian juga mendapat masukan yang sangat berharga dari teman-teman advokat ya, dari Peradi, dari Ikadin dan lain sebagainya, sehingga kami merevisi terkait tindak pidana di dalam persidangan yang tadinya itu hanya ditujukan kepada advokat curang, tetapi sekarang sudah tidak lagi karena memang pasal itu dianggap diskriminatif. Jadi kami selalu melakukan diskusi secara terbatas mengenai isu-isu tertentu dengan teman-teman koalisi masyarakat sipil maupun stakeholder lainnya, tidak lain dan tidak bukan hanya dalam rangka untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada. Oleh karena itu nanti dalam pembahasan dan kami berharap teman-teman dari Komisi 3 menyetujui hal ini, bahwa pembahasan hanya dilakukan sebatas pasal-pasal yang memang menimbulkan kontroversi tersebut. Terhadap pasal-pasal yang menimbulkan perdebatan di publik, ini ada 3 kemungkinan, Mas Amin. Yang pertama, pemerintah tetap pada pasal-pasal yang sudah dirumuskan. Tetap itu artinya pemerintah tidak bergeming. Artinya pemerintah siap untuk menjelaskan itu ke publik, dan bukan siap menjelaskan, tapi sudah menjelaskan itu ke publik. Yang kedua, pemerintah melakukan reformulasi terhadap pasal-pasal dalam RUU. Dan yang ketiga, pemerintah mengusulkan untuk dihapus. Sekali lagi, semua ini adalah berdasarkan masukan dari masyarakat. Misalnya, terhadap pemidanaan terhadap dokter dan dokter gigi. Pasal ini pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena ini nanti redundant. Ini nanti overlapping dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Kemudian misalnya tadi sudah saya katakan pasal-pasal yang berkaitan dengan pemerkosaan, dengan aborsi, dengan penodaan agama, termasuk dengan advokat curang, ini pemerintah melakukan reformulasi. Kami mencoba merumuskan ulang dengan penambahan-penambahan ayat tertentu atau ada tambahan ketentuan yang memang mengakomodasi masukan dari publik. Tetapi yang pertama tadi ada juga pasal yang tetap pemerintah pertahankan, dan ini memang kami melakukan diskusi tim ahli, yaitu pasal yang menyangkut penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Jadi tadi saya sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Arsul Sani bahwa memang benar, ya itu sebetulnya logika sehat kita saja, bahwa di dalam KUHP di seluruh dunia itu ada mengatur tindak pidana yang menyangkut penghinaan atau yang menyerang martabat kepala negara asing. Kalau martabat kepala negara asing saja dilindungi oleh hukum pidana, ini kan agak ajaib juga kalau kepala negara sendiri tidak dilindungi. Ada suara-suara yang mengatakan begini,
Yang kedua terkait penghinaan terhadap presiden ini, kita merubah konstruksi delik yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Arsul, dari delik biasa menjadi delik aduan. Kalau ditanya, padahal di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dikatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan konstitusi, kemudian jangan lagi menghidupkan pasal-pasal sejenis. Kalau di dalam hukum pidana, perubahan konstruksi delik itu secara prinsip berubah. Jadi kalau kita mengenal dalam doktrin hukum pidana itu ada 12 pembagian delik. Dalam 12 pembagian delik itu antara lain ada delik biasa dan delik aduan. Tadinya penghinaan presiden ini menjadi delik biasa. Tadinya delik biasa, sekarang dia berubah menjadi delik aduan. Ini sangat prinsip perubahannya karena dia sangat berpengaruh dalam konteks penegakan hukum. Kalau delik biasa, itu orang di pinggir jalan saja bisa melaporkan. Tapi kalau delik aduan, ini hanya presiden dan atau wakil presiden saja yang boleh mengadu. Ini perubahan pembagian delik ini dalam doktrin pembagian delik itu dia memberi pengaruh yang sangat prinsip terhadap penegakan hukum. Jadi ini mengapa sehingga kita tetap mempertahankan pasal penghinaan terhadap presiden. Tadi saya katakan ada suara-suara yang mengatakan begini, sudahlah kalau memang penghinaan terhadap presiden itu adalah delik aduan, kenapa tidak dihapus saja? Dikembalikan saja kepada pasal penghinaan biasa ya. Kan pasal penghinaan biasa pun tetap diatur di dalam KUHP. Kalau sekarang di dalam KUHP kita itu pasal 310 ya. Pasal 310 sampai pasal 321 ya, yang dimulai dengan penistaan secara tertulis, penghinaan ringan, melapor secara memfitnah, mengadu secara memfitnah, kemudian sampai pada penghinaan ringan. Kalau ada suara yang mengatakan begitu, bahwa biarlah kalau presiden dan wakil presiden itu dihina dalam rangka equality before the law, ya sudah pakai pasal penghinaan biasa saja untuk rakyat, untuk warga negara. Mengapa harus disendirikan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden? Itu saya kalau menjawabnya enteng saja ya, mudah saja itu dijawab dalam konteks pidana. Kalau ada yang beranggapan demikian, ya sudah pasal-pasal makar itu dihapus saja. Kan pasal makar itu juga pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden. Kenapa tidak pakai pasal pembunuhan biasa saja yang ada dalam pasal 338 KUHP? Itu mudah sekali untuk mematahkan argumen dalam rangka equality before the law dan lain sebagainya. Mengapa harus ada pasal makar? Mengapa harus ada pasal penghinaan terhadap presiden? Karena kepala negara, presiden dan wakil presiden itu adalah personifikasi. Kalau saya mengatakan simbol negara, nanti juga ada kritik. Simbol negara itu terbatas. Bendera, bahasa, burung Garuda. Oke, saya pakai bahasa personifikasi negara. Oleh karena itu, harkat dan martabat dia itu memang harus dijunjung tinggi. Kenapa ya? Karena dia presiden. Ketika ada pasal pembunuhan terhadap presiden yang disendirikan dalam konteks makar, maka menjadi make sense, maka menjadi logik ketika pasal penghinaan presiden itu pun disendirikan babnya dibandingkan dengan penghinaan biasa. Dan saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bang Fahri, Mas Amin, dan khususnya teman-teman di Partai Gelora yang menginisiasi acara pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Prof. Edi. Sangat mencerahkan ini penjelasannya. Kita persilahkan Mas Firman Wijaya terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Waduh, ini begawan-begawan hukum sudah banyak memberikan enlightenment. Ada yang saya sangat hormati, Bang Arsul Sani, kemudian Prof. Edi Herits, ya, Pak Wamenkumham, Bang Arsul dari Komisi 3. Rasa-rasanya hari ini kita semacam kalau saya boleh meminjam Pak Moderator, kita ini seperti mau terkena kutukan. Kalau revisi KUHP itu dicoret merahnya revisi KUHP, ya, jangan-jangan yang
mungkin dicoret nanti KUHP-nya, tapi revisinya yang enggak. Gitu. Jadi KUHP dalam status revisi dan revisi. Tapi tidak apalah. Tadi Prof. Edi Herits sudah banyak menyampaikan juga bahwa paradigma hukum pidana melalui KUHP kita sedang menuju arah perubahan. Saya menyebutnya revolusi perubahan KUHP kita. Nah, tentunya kalau mencermati judul yang disampaikan oleh atau digagas oleh Partai Gelora, mana Gelora itu adalah aspirasi atau gelombang aspirasi masyarakat, maka mungkin kontinuumnya juga bergerak ke arah suara masyarakat atau aspirasi masyarakat. Jadi bisa saja hari ini adalah semacam jaring asmara ya, jaring aspirasi masyarakat ya Pak Moderator ya, kira-kira istilahnya itu. Dulu Bang Fahri banyak mendengung-dengungkan aspirasi masyarakat. Karena hemat saya tidak ada artinya revitalisasi rancangan undang-undang apapun ketika dia minim aspirasi masyarakat. Tantangan masa depan di dalam sistem peradilan pidana tidak hanya bagi saya, reformasi itu tidak hanya struktur, ya, tapi sistem, ya, bahkan termasuk substansi yang beberapa hal tadi sudah disampaikan. Ada beberapa DIM, ya, dan catatan perjalanan panjang RUKUHP yang mungkin ini sudah menjadi proyek pemerintah, ya, apa yang dikenal dengan reformasi atau katakanlah proyek perubahan peraturan perundang-undangan masa kolonial ya ke perundang-undangan nasional. Saya rasa di situ ada aspirasi tentang kedaulatan, bagaimana kita sebagai bangsa yang merdeka berdaulat, tapi kita masih punya KUHP kolonial ya sampai hari ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi keinginan kuat ya sebagai politikal pemerintah dan masyarakat reformasi tentu menginginkan KUHP produk nasional, produk reformasi nasional. Nah, dari apa yang dikisahkan tadi dalam beberapa kajian perkembangan, bahkan DIM yang terakhir, saya perlu juga menyampaikan bahwa saya ingat betul ada beberapa guru besar yang sudah menginspirasi dan pernah bermimpi bahwa KUHP itu jadi pada beliau masih hidup, yaitu Prof. Muladi, dan terakhir pada beberapa hari lalu wafatnya Prof. Saitati. Tapi KUHP masih terus dalam perjalanan. Tapi kita optimis saja karena Pak Wamenkumham Prof. Edi itu sudah memberikan semacam garansi ya bahwa ini akan cepat menjadi KUHP yang bersifat final. Nah, saya sadar betul bahwa persoalan transisi ya regulasi itu juga tidak hanya sekedar transisi formal perundang-undangan ya berubahnya undang-undang satu ke undang-undang yang lain. Tapi ada yang sekarang sering disuarakan oleh masyarakat, termasuk penolakan-penolakan itu adalah transitional of justice. Ya, transisi keadilan atau transisi nilai-nilai keadilan di dalam KUHP. Dalam pandangan saya, tentu sejak satu perbuatan itu dikutuk atau dikecam sebagai tindakan asosial, ya, atau yang disebut sebagai pelanggaran hukum, tentunya kewenangan negara pada saat itu ya secara atributif muncul kewenangan-kewenangan yang termasuk apa yang disebut dengan ius bonali atau ius bonali, hak negara untuk menentukan hukumnya dan juga menetapkan hukumnya. Nah, apakah persoalannya hanya berhenti pada hak atau kewenangan negara? Ya. Apalagi kalau tadi catat sedikit ada kaitan dengan beberapa substansi KUHP yang orientasinya atau kontennya cukup banyak menyangkut perlindungan
negara atau perlindungan instrumen negara, aparatur negara, ya, di dalam pasal-pasal KUHP yang kemudian juga banyak menimbulkan persoalan. Secara historical background, ya ini memang tidak mudah untuk mengurai, karena ada istilah, ada pepatah, Pak Moderator, nemo judice prepara kuasa. Tidak seorang pun menjadi hakim yang baik untuk dirinya sendiri. Nah, ini aspirasi yang yang saya sebut tadi pada aspek transitional justice pada masyarakat demokratis sekarang ini, itu selalu menjadi polemik, menjadi persoalan, menjadi kaitan dengan pertarungan nilai. Orientasi hukum pidana kita, rancangan KUHP kita, seperti yang disampaikan oleh Bang Arsul tadi dan Prof. Edi, menjadi pertanyaan publik. Kemana sesungguhnya orientasi hukum pidana kita ini bergerak? Nah, tentu di sini ada kaitannya dengan apa yang disebut dengan judicial therapeutic. Kalau proses peradilan pidana dan berakhir pada pengadilan kita dalam bentuk penghukuman, nah sejauh mana ini ada keseimbangan realistik antara semangat hukum pidana yang melindungi kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kepentingan negara dalam konteks demokrasi secara seimbang. Nah, sehingga di dalam situasi semacam ini ada semacam tuntutan equal arm. Sejauh mana keseimbangannya? Kalau melihat jumlah pasal, termasuk determinasi atau dominasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kepentingan negara jauh lebih banyak daripada kepentingan perlindungan pada kepentingan publik. Nah, ini tentu determinasi substansi yang semacam ini pastilah tidak sedikit akan menimbulkan perdebatan. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Bang Arsul maupun Prof. Edi, katakanlah lèse majesté atau pasal-pasal yang berkaitan dengan kewibawaan, martabat pemimpin negara, presiden, wakil presiden, dan aparatur negara yang lainnya, termasuk penegak hukum yang namanya larangan untuk menghina contempt of court, menghina aparatur peradilan. Nah, ini tentu masyarakat akan melihat sejauh mana asas keseimbangan. Jadi saya menyebutnya keseimbangan yang realistis. Tentu dalam situasi demokrasi seperti sekarang ini, ya kalau kita mau sandingkan dengan situasi masa yang lalu, ya termasuk kalau ditarik pada masa kolonial, ya ada beberapa hal yang tentu akan menimbulkan persoalan. Contoh dalam kritik negara yang demokrasi seperti sekarang ini, kasus-kasus yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan yang diformalkan, yaitu menguji kewenangan, mengkritik suatu kewenangan, dan sebagainya, yang kemudian bisa beririsan dengan delik-delik yang sifatnya subjektivitas, ya, berupa ketersinggungan dan sebagainya, yang kemudian masuk dalam substansi delik. Nah, saya ingat betul sebenarnya uji material terhadap pasal penghinaan presiden itu, kalau tidak salah saya juga menjadi pencetus awalnya, yaitu ketika kasus pertama, yaitu penghinaan presiden yang dilakukan oleh saudara Edi Sujana, ya, kalau tidak salah. Nah, pada waktu itu kemudian diajukan di Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah kemudian dalam persidangan Mahkamah Konstitusi memang terjadi perdebatan tarik-menarik tentang arti kritik dan penghinaan, ya, walaupun sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri tidak memberikan guidelines, ya, substantif guidelines yang jelas. Nah, ini juga tentu akan menjadi crucial point, ya, di dalam mungkin memformulasikan teks, ya, pasal penghinaan presiden, wakil presiden, dan aparatur negara lainnya dengan penghinaan presiden, pasal-pasal penghinaan presiden dengan substansi demokrasi, termasuk dengan sejauh mana aspirasi itu ditampung di dalam delik-delik penghinaan terhadap presiden. Misalnya tadi disampaikan bahwa
pasal-pasal kaitan dengan penghinaan terhadap presiden adalah delik-delik yang berkaitan dengan jabatan, atau katakanlah pasal-pasal yang menyangkut ideologi. Sedangkan tadi Prof. Edi mengkaitkan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan delik-delik semacam delik-delik subversi atau delik-delik yang kaitannya dengan rongrongan terhadap kekuasaan pemerintahan. Ya, di situ memang juga bisa bersifat lisan atau bersifat tulisan yang sifatnya defamation atau slander atau fitnah atau penghinaan. Nah, tentu yang menjadi perhatian penting adalah sejauh mana substansi undang-undangnya krusial semacam ini, termasuk ini delik. Tadi sering digambarkan apakah ini bagian dari delik politik atau bagian dari delik delik demokrasi. Karena ini ada kaitannya dengan aktivitas demokrasi. Nah, kalau ada minus nota, ada keberatan-keberatan seperti yang disampaikan oleh Bang Arso tadi, ada dua pihak, ahli hukum HTN dan ahli hukum pidana, berbeda pandangan, termasuk Prof. Edi tadi mengatakan perlu ada jalan. Hemat saya, revolusi demokratik itu harus masuk di dalam substansi undang-undang itu sendiri. Jadi tentunya diperlukan standar satu undang-undang itu demokratis tidaknya adalah peluang untuk partisipasi di dalam pembahasan pasal ini. Kemudian yang kedua adalah peluang untuk menafsirkannya. Saya rasa dua hal ini yang menjadi faktor penting. Karena ketika ini operasionalisasi di dalam praktek peradilan pidana, ada, saya katakan, keseimbangan realistik antara determinasi kepentingan pemerintah di satu sisi, ya, sebagai organ, sebagai institusi, sebagai simbol negara, tapi pada sisi lain atmosfer demokrasinya juga harus secara substantif dan prosedural dimungkinkan. Misalnya sejauh mana hak-hak pembelaan diri, hak-hak warga yang menyampaikan kritiknya, perbedaan pandangan itu secara substansi hukum juga masuk. Nah, ini memang hemat saya pada pasal-pasal yang krusial. Ini penting, walaupun model seluncur yang tadi disampaikan cara untuk speedy proses, ya, dalam satu percepatan penyelesaian perundang-undangan. Bagi saya, Pak Moderator, Bang Fahri dan para narasumber, legislatif setting ini menjadi penting. Nah, politik legislatif setting ini hemat saya justru pada tahap atau fase-fase akhir ini menjadi ruang yang memastikan bahwa substansi itu tidak hanya aspek formil dan materialnya saja dari sebuah undang-undang, tetapi aspek lain yang penting, terutama pada aspek demokrasi, dan hak asasi manusia. Nah, ini memang mau tidak mau karena kita sudah masuk pada situasi masyarakat modern. Kemudian yang karena ini waktu Jumat ya, saya juga perlu harus membatasi diri. Tadi diingatkan juga oleh Pak Moderator. Bagaimanapun hukum pidana tidak lepas dari apa yang disebut dengan penafsiran. No rules without exceptions, no prinsip, no rules without interpretation. Itu dua hal yang selalu saja ya menjadi space dari sebuah hukum pidana yang modern. Nah, karena itu legislative setting ini menjadi penting ya. Kalau ini prosesnya sudah mau pada tahapan pembahasan yang terakhir, maka open skema di dalam pembahasannya ini sudah harus dibuka sehingga aspek keseimbangan realistik itu betul-betul terjaga ya. Karena itu hemat saya tidak saja mendengarkan key informannya itu tidak hanya asosiasi LSM, tetapi masyarakat, bahkan masyarakat yang pernah
ya menjadi korban atau berhadapan dengan pasal-pasal krusial semacam itu. Termasuk pasal-pasal ITE. Ini penting buat hemat saya karena KUHP adalah undang-undang payung. Ya. Walaupun saya sendiri sekarang agak mencermati ada suasana yang kompleks ya ketika ada undang-undang ITE, ada undang-undang leg spesialis yang lain. Sementara KUHP ini kan sebenarnya harus menjadi undang-undang payung atau umbrella rules. Tapi kodifikasi, sistem kodifikasi klasik rupanya tidak bisa dipertahankan ya, menurut hemat saya. Baik, Mas Dan Firman. itu situasi rasional yang harus kita terima pada hari ini. Jadi itu catatan-catatan kritik saya dan hemat saya, segeralah kita open skema, membuka skema itu kepada publik secara seluas-luasnya demi semangat demokrasi kita melalui aspirasi Gelora. Moderator, terima kasih. Terima kasih Mas Firman. Jadi kuncinya adalah keseimbangan realistik, Mas Firman ya. Iya. Jadi untuk memberikan perlindungan dua sisi, baik itu perlindungan kepada simbol negara maupun kepada masyarakat. Baik, kami lanjutkan untuk sesi yang terakhir, paparannya dari Bang Fahri Hamzah, Wakil Ketua Partai Gelora. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas inisiatif dari bidang hukum, Mas Amin dan kawan-kawan. Dan juga tentu terima kasih kepada para narasumber kita yang memang relatif sulit dicarikan waktunya karena orang-orang sibuk ini. Tadi Prof. Edi di tengah-tengah acara, kemudian Wakil Ketua MPR kita lagi di Jogja, ya, Mas Arsul, dan Prof. Firman tadi juga adalah orang sibuk ya. Sehingga memang sayang sekali memang mungkin kalau kita berdebat waktu kurang karena ini hari Jumat ini, Mas Amin ya, sudah lewat 11.15. Baik. Oleh sebab itu saya menganggap bahwa diskusi hari ini sebenarnya semacam mengingatkan kembali saja kita bahwa ada satu pekerjaan besar yang merupakan bagian dari pekerjaan besar bangsa ini yang dalam hingar-bingar hari-hari kita menghadapi isu-isu yang retail sifatnya, macam-macam isu yang tiap hari kita dengar ya, tentang perdebatan orang G30S, ya kan, tentang macam-macam isu tiap hari silih berganti. Tapi kita punya agenda besar. Memang kalau kita rangkum ikhtiar terbesar dari satu bangsa agar menjadi bangsa yang kuat secara permanen, paling tidak 3 hal yang harus kita selesaikan memang. Dan kalau kita bagi 3 hal itu dalam time frame waktunya, yang paling strategis memang adalah konsolidasi teks ini. Jadi karena bangsa dan negara itu atau negara itu melekat pada teks, maka konsolidasi teks adalah di antara yang paling penting yang harus kita selesaikan. Dan kita mengalami konsolidasi teks itu dalam sejarah berkali-kali. Orang gampang saja mengatakan secara umum keberagaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Niangas, Pulau Rote, berbagai-bagai suku dan agama, ya kan, ribuan pulau, ribuan bahasa, budaya dan sebagainya itu, orang lupa bahwa kata kuncinya itu adalah pada konsolidasi teks. Karena sebuah bangsa itu harus percaya kepada satu teks. Pasal 27 Undang-Undang Dasar menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya. Hukum itu yang melekat pada teks. Itulah sebabnya kalau kita mau bangsa ini bersatu ya harus ada penghormatan kepada teks yang sama. Ya. Hukum yang berlaku di seluruh
jengkal tanah Republik itu harus berlaku secara sama. Prinsip keadilan yang banyak sekali indikator-indikator dan sebabnya, tetapi konsolidasi teks adalah pekerjaan paling penting. Oleh sebab itu transisi menjadi republik dari banyak negara-negara kecil, kerajaan-kerajaan itu telah selesai dilakukan konsolidasi teksnya dengan lahirnya Pancasila, dengan lahirnya proklamasi sebelumnya, dengan lahirnya Undang-Undang Dasar, meskipun kemudian kita revisi berkali-kali Undang-Undang Dasar kita, konsolidasi teks jalan terus. Nah, di antara yang kemarin membingungkan kami terutama ketika mencoba memaksa pemerintah pada periode yang lalu, Mas Arsul tahu itu, adalah konsolidasi hukum pidana kita. Dan alhamdulillah kalau saya dengar pembicaraan tadi yang mewakili Komisi 3 dan pemerintah, mudah-mudahan ini bisa selesai dalam tahun ini. Ya, saya berharap betul itu tahun 2021 yang mungkin tinggal 3 bulan lebih atau kurang dari 3 bulan ini bisa menyelesaikan kitab undang-undang hukum pidana kita, sehingga kita bisa melakukan konsolidasi teks-teks yang lain, termasuk KUHP dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama yang sebenarnya penting sekali untuk kita bantu selesaikan. Jadi posisi kita ini dalam konsolidasi teks ini suportif saja, karena kita sudah mengetahui dan sudah mengikuti ya dari awal bagaimana dia terbentuk, bagaimana perdebatannya, bagaimana tadi profesor-profesor kita yang punya mimpi agar undang-undang ini selesai itu sudah meninggalkan kita. Prof. Muladi terutama Prof. Saitafi yang kemarin itu banyak sekali para begawan, guru-guru besar yang menginginkan agar ini selesai cepat. Jadi kita mendoronglah supaya itu selesai cepat. Sebab setelah konsolidasi teks ini nanti kita perlu mengadjust institusinya. Kalau KUHP kita sudah baik, tapi kalau institusi penegakan hukumnya kita tidak konsolidasi dengan baik, nah itu nanti juga susah gitu. Itu konsolidasi berikutnya yang kita harus lakukan, yaitu konsolidasi institusi. Barulah secara rutin kita melakukan konsolidasi kepemimpinan, konsolidasi SDM-nya, tetapi itu mekanisme sudah ada, terutama konsolidasi politik yang kita lakukan melalui pemilu. Saya kira itu sudah jalan. Nah, sekali lagi dalam kerangka itulah saya ingin atas nama teman-teman di Partai Gelora, atas nama Pak Ketua Umum juga Pak Anies Mata, ingin memberikan dukungan supaya undang-undang hukum pidana kita ini segera disahkan, sehingga terjadilah peralihan besar-besaran dari semangat undang-undang lama yang masih dituduh dan dikritik ya, berbau kolonial, otoriter dan sebagainya, itu menjadi semangat restoratif ya, korektif dan rehabilitatif yang kita kehendaki. Itu akan segera terjadi sebab efeknya kepada kehidupan publik kita akan masif sekali. Kita berharap, kita percaya bahwa ini semua akan menjadi titik awal bagi Indonesia yang lebih baik, dan kita berharap dalam masa Pak Jokowi ini juga dituntaskan peletakan dasar-dasar dari negara hukum kita yang demokratis. Itu aja mungkin Mas Amir, karena mungkin ada yang mau bertanya, cuman waktu sangat sempit, sayang. Nanti mungkin kita dengan beberapa pakar yang lain kita bisa mendiskusikannya secara lebih mendalam. Ya. Tetapi secara umum menurut saya kita dorong aja supaya ini cepat selesai, dan kalau toh nanti ada perubahan-perubahan itu kan bisa diadukan judicial review, karena kita sudah menyelesaikan konstitusi, dan konstitusi kita adalah konstitusi demokratis. Jadi saya kira yang penting adalah lebih cepat. Dan juga mungkin saya ingin nitipkan ke Prof. Edi juga itu. Undang-undang pemasyarakatan itu saya yang hampir ketok palu yang di paripurna itu. Sebenarnya itu udah harus diajukan kembali aja untuk segera. Bahkan saya pernah mengusulkan melihat kebakaran pemasyarakatan kemarin yang di Tangerang itu harusnya Presiden perpu saja supaya reformasi lapas kita terjadi dengan baik ya, segera gitu. Karena lapas kita tidak layak. Ini memerlukan regulasi baru yang menyebabkan lapas kita itu menjadi tempat yang lebih manusiawi, yang tidak melanggar HAM seperti sekarang ini.
Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Fahri. Jadi dari seluruh narasumber bisa kami simpulkan ada beberapa poin penting ya yang kita dapatkan pada pembahasan pagi sampai menjelang siang hari ini. Pertama yang sangat krusial itu adalah pada delik-delik yang sifatnya delik politik dan juga delik kesusilaan. Yang kedua, RUU ini sifatnya adalah carry over atau luncuran. Jadi pada periode yang lalu 2014-2019 sudah pada tahap pembahasan tingkat 1, maka untuk pasca dibentuknya atau dimasukkannya RUU KUHP ini dalam prolegnas tahun 2021 ini ya, hari yang lalu, maka ini semoga bisa kita dorong dan kita usahakan ya bersama, baik terutama dari unsur pemerintah dan juga DPR, agar ini bisa diselesaikan terutama terkait dengan pasal-pasal yang krusial ya. Mungkin antara 14 sampai 16 isu krusial itu yang masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Dan saya tadi melihat bahwa ada semacam paradigma baru yang menjadi inspirasi dari RUU KUHP ini yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan juga keadilan rehabilitatif ya, meninggalkan faham lama yaitu keadilan retributif. Kemudian juga ada konklusi dari pemerintah ketika kita menanggapi beberapa isu kontroversial itu akan dimasukkan ke dalam 3 klaster ya, atau 3 opsi ya. Opsi pertama adalah RUU itu akan tetap berlaku ya, opsi-opsi yang isu-isu yang krusial tadi itu. Kemudian terkait beberapa pasal juga akan dilakukan reformulasi, dan yang tidak relevan atau mengalami tumpang tindih pengaturan itu akan dilakukan penghapusan. Kemudian juga dari Mas Firman itu ada titik kuncinya, yaitu harus ada aspek transitional justice dan juga keseimbangan realistik. Jadi KUHP ini harus memberikan perlindungan 2 sisi, baik di sisi negara maupun di sisi masyarakat. Dari Bang Fahri ini sebagai penutup itu juga sangat kunci ya. Beliau memberikan titik tekan pada konsolidasi teks ya, konsolidasi institusi atau konsolidasi aparat penegak hukum, dan yang terakhir adalah konsolidasi kepemimpinan. Jadi kita harapkan ini mesin legislasi sudah kita hidupkan kembali ya, tanggal 30 September kemarin, sehingga semoga ya proses legislasi lanjutan ini bisa memakan waktu yang tidak terlalu lama, sehingga KUHP yang kita harapkan yang bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum di tengah masyarakat bisa kita sahkan dan kemudian berlaku, sehingga kita akan merasakan manfaatnya. Terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada Prof. Edi, kepada Pak Arsul Sani, kepada Mas Firman dan juga kepada Bang Fahri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih.